Halo Sob, selamat hari ini. Gue lagi mau sharing tentang bagaimana cara merawat Jimny dengan problem solvingnya. Jadi kebetulan lagi ada bersama teman-teman Skin Jakarta Selatan dan ada teman-teman yang lain juga, ada Om Herki dari Exitos dan lain-lain. Kita mau sama-sama berbagi aja nih untuk kalau ada yang mobilnya mogok atau bagaimana untuk sebuah Jimny ya, Jimny biasa, Jimny Katana, itu seperti apa, kita harus melakukan apa dan bagaimana menyelesaikannya, ya gitu deh pokoknya. Jadi kita sharing aja perawatan simpel atau apa yang perlu diperhatikan untuk sebuah Jimny Katana ya, terutama yang engine-nya, supaya nggak ada yang mogok di jalan dan bingung, karena ini mobil sangat sederhana banget. Let's go. Oh, kalau rembes ini belum ini standaran. Padahal ini radiator itu lagi murah loh, lagi aluminium tuh, lagi murah tuh. Tokped. Nah, ini yang sederhana ini. Ini akinya hati-hati karena dia ini nongol nih. Ini nongol dan dia plusnya ada di sini. Ini bahaya banget karena bisa deket sama kam mesin. Ini udah dikasih lapisan nih pelindungnya. Yang bener ini kita balikin ke sebelah sana. Tapi ini bawaan orinya memang begini nih. Tapi yang lebih aman itu plusnya ada di belakang. Supaya nggak mentok. Ya, cuman ini kabelnya bener, kabelnya orinya begini, cuman plusnya harusnya dirubah ke sini. Cuman ini kan orinya. Kepala ini jangan pakai yang tinggi. Kepalanya yang pendek. Yang gampang dibuka juga. Ini kan udah dilapis juga. Mentok. Kayak tragedi dulu Om Benny kebakaran, itu salah satunya dari sini mentok kan dia. Ini masih platina. Tembus ini loh. Kan kayak ngelas jadinya. Kenapa mati ya? Harusnya nggak mati. Biar masanya jahat lu. Ya, ini udah mau mulai gelap. Kita langsung aja dikit ya, Om. Nah, ini sebuah kendaraan Jimny yang sangat-sangat sederhana banget. Biasanya kalau Jimny itu, perawatan mobil Jimny itu cuman paling sederhana kita bagi 3 bagian. Untuk di ruangan mesin kita bagi 3 bagian. Ada sisi sebelah kiri, ada tengah, ada sebelah kanan. Sebelah kiri ada apa? Ini ada minyak rem, ada karburator, filter udara, ada aki. Di tengah ini ada distributor, ada coil. Terus ini ada timing belt, ada beltnya, belt fan ya, belt kipas. Sebelah kanan itu ada AC, ada power steering, ada air radiator. Jadi kalau ngecek itu kita bagi 3 aja. Jadi sisi kiri, sisi tengah, sisi kanan, biar nggak kelewat. Kalau dari sini tiba-tiba pindah ke sana, yang tengah biasanya lupa ngecek ini beltnya kendor apa enggak. Ini kan sederhana. Tante Mila juga bisa ngerjain loh kalau ada terjadi sesuatu kendor-kendor, karena ini sangat sederhana. Biasanya kalau mogok itu biasanya memang banyak faktornya. Tapi kan kita mencari solusinya. Biasanya kan di grup minta tolong mogok gitu kan, ya kan? Nah, gitu kan. Padahal mungkin bisa dikerjakan secara sederhana. Mobil ini masih karburator. Kita ngeceknya gampang. Kalau Om Herki tak buka sedikit ya. Numpang ya. Ini kayaknya masih platina. Nah, iya masih platina. Nah, platina ini pertama kita coba dulu starter. Ini dia muter nggak nih? Ini muter. Kalau dia muter berarti timing belt nggak putus. Kalau putus ya udah harus di towing. Tapi kalau ini masih muter, terus di sini nih kelihatan apinya nih, Tan. Ini ada platina di sini. Di sini ada celah di sini. Kalau dia memercik api, berarti api sampai ke sana aman. Aman. Masih bisa nyala. Atau ini yang biasanya nih tutup. Nah, ini putih banget nih. Ini ada kerak nih. Ini ada keraknya. Ini berkerak. Ini tinggal di amplas saja atau dikorek-korek gitu untuk ya ini menghalangi listrik yang menuju ke busi. Jadi tinggal semprot boleh tapi dikerok lebih aman. Dikerok aja, dikerok pakai apa, obeng kayak apa gitu. Kalau kepepet uang koin juga bisa, pelan-pelan tapi jangan kenceng-kenceng karena bisa patah. Nah, ini sama ini diamplas. Nah, ini dua putih nih. Dia menghalangi listrik. Ya, ini mobil pengapiannya nggak terlalu bagus.
bisa jadi boros, jadi berat larinya. Ini tinggal diamplas. Ini diamplas, ini juga dibersihin. Nah, untuk nextnya kita belajar ini akan dibuka dan karena mobilnya nggak ada mobil kita sendiri karena ini mobil pinjem. Bisa, ini sederhana. Nggak apa-apa kok, ini sederhana kok. Jadi kalau di sini sudah ada apinya, tinggal cek bensin. Ada nggak bensinnya? Ngeceknya gampang. Begitu dicoba starter, ini buka. Selang karet ini dibuka, ditutup pakai tangan sambil di starter. Kalau dia ada bau bensin agak basah, bensinnya berarti ada. Itu harusnya nyala. Atau koilnya kalau mungkin koilnya udah lama belum pernah ganti, kita siram pakai air mineral atau air apa atau dikompres. Dia kalau udah tua, udah kepanasan, dia memang ada waktunya dia akan mati dulu. Nanti begitu udah dingin dia hidup lagi. Jadi itu dikompres biasanya bisa hidup. Nah, kalau misalnya beltnya kendor ini, belt kipas, ada alternator ini ada belt. Beltnya ada dua kalau Jimny, biasanya AC sama alternator sama water pump. Kalau kendor dia dinamo ampere atau alternator ini nggak ngisi aki. Kalau misalkan kadang-kadang baru starter tuh bunyi. Di starter bunyi nging itu Bunyi. bunyi cit gitu. Iya. Beltnya kendor atau minta diganti karena udah getas. Oh. Jadi licin. Dia licin ya. Mobilmu tuh berarti bisa. Jadi Jangan ngirit-ngirit. Itu bau tempra di mobilnya. Tanol sekarang mah. Jadi kalau dia selip di gas TRPM tinggi, dia akan bisa panas, beltnya bisa gosong atau putus dia. Jadi alternatornya ngisinya nggak terlalu bagus karena dia nggak kenceng kan muternya. Karena dia begitu ada beban, belt itu kan yang memutar alternator itu, kalau dia muternya nggak pas ya ngisinya nggak benar. Setelan bel itu harus bener-bener nggak ada restan Dia- atau gimana, Om? Gini, Agak kendor gitu ya. kalau cara yang paling gampang begitu ditekan, turunnya paling maksimal 1 cm. Ini terlalu banyak nih. Ini terlalu banyak, kurang kenceng. Kurang kenceng nih. Jadi kalau cuma turunnya 1 cm udah cukup. Oh. Udah cukup. Tapi tetap harus ada restan turun ya. Harus ada dikit. Harus dikit. Dia nggak boleh kenceng banget. Kalau kenceng banget dia gampang putus. Gampang putus. Dia harus minimal 1 cm, maksimal 1 cm, ditekan turun 1 cm. Nggak boleh lebih. Kurang dikit nggak apa-apa lah, setengah senti masih boleh. Gitu. Nah, sama ini paling sering bikin masalah. Sering kebakar karena dia nempel ini kepalanya. Ini orinya nih, ini masih ori banget. Dia memang minusnya ada di belakang. Harusnya minus ini di depan. Karena bagian paling tinggi ini ada di belakang. Kan kap mesinnya agak turun. Ini atau diganti sama kepala aki yang lebih pendek. Yang lebih pendek nggak ada kepalanya ini. Dia harus ganti pendek. Ini yang bikin penyakit nih. Ini ganti yang pendek atau dia kurang turun. Tuh, kurang turun. Kurang turun. Tadi juga Ya. sebenarnya benar karena ini apa tebel Om. Jadi kalau misalnya belakang pun kalau nggak dimajuin kena di Masih tinggi, Om. ini Pak. Iya. Yang ini kan di sini, ini kan di sini. Nggak kena. Aman. Dia batasnya sini, Om. Nah kalau kondisi Batas begini, sini. naruhnya di balik nggak bisa ya? Kabelnya mesti dirubah. Ini dipindah ke sini. Ini pindah ke sini. Mungkin Ini kurang dibalik panjang. akinya. Dibalik. Akinya dibalik, akhirnya Mungkin ke sini. kurang panjang. Kalau memang dia aslinya kan desainnya buat akinya kecil. Kalau kita biasanya udah pakai win segala macam, akinya gede kan. Nah, kepala akinya ganti yang kayak ini. Yang sana. Ini kok nggak ada gini ya? Ya, ini akinya nggak ada. Dia pakai solar panel di mobilnya. Jadi Wah kacau di bawah. digoes, mobilnya digoes. Di dalam bukan pedal. Gitu. Akinya aki kering atau aki basah, Lai? Oh kering. Kalau kering bagus. Kalau aki basah bahaya. Uapnya kayak ke dalam. Tapi lu nggak ada pintu belakang ya? Aman ya? Ayo aman lah. Uap akinya itu bahaya soalnya. Nah ini ganti kepala akinya yang ceper. Jadi yang ceper, terus ditambahin karet yang tebel banget. Jangan busa. Jadi kalau busa itu gampang tembus. Kalau karet mesti agak lebih tebel. Karet tebel gitu. Dia pakai karet. Nah ini kalau bisa dirubah. Tapi ini kalau masih ori ya kepala akinya aja kita akalin sama yang dia quick release ada, gampang dibuka. Kalau di mobil saya nanti bisa kita lihat itu gampang bukanya. Itu lebih besar punya Om kan? Lebih gede juga, terus udah dirubah juga kabel-kabelnya udah kita ganti. Yang plusnya ada di dalam, bukan ada di sini. Jadi lebih gampang. Jadi kalau
Misal kita lagi jalan tiba-tiba temperatur naik, overheat. Kalau memang dapat air, kita siram dulu radiatornya sebelum mesin dimatiin. Tapi kalau dia overheat tiba-tiba kita nggak dapat air gitu, pengen ngisi ada botol kecil gitu, jangan langsung dibuka. Kalau mau mesin nyala, bisa dibuka, tapi hati-hati, dia ada pressure. Nah, radiator ini tutupnya ini ada dua step. Ini bisa dibuka sekali. Buka sekali, jangan langsung sekali lagi. Ini kan masih kunci. Dia buka sekali aja supaya uapnya keluar dulu. Kalau langsung buka pol, muncrat. Itu bisa luka bakar tingkat sekian yang bahaya banget. Jadi buka sekali aja dulu supaya uapnya turun. Baru udah aman, baru kita buka lagi. Gitu. Dan jangan nggak usah buru-buru ngisi air. Santai aja. Biasanya udah ini ya, pengen cepet-cepet bisa selesai. Ya itu nggak perlu, nanti biarin dia dingin dulu, udah dingin banget baru kita isi, cari kebocorannya apa. Kadang-kadang temperatur itu nggak akan menunjukkan mesin itu panas banget, karena mungkin radiator udah nggak ada air. Temperatur itu sensornya berdasarkan kena air, tapi kalau udah tinggal uapnya aja, Oh iya kayak Pak Mo selamat berarti. temperaturnya nyender, tapi mesinnya Bener. tanda-tandanya ngelitik. Ngelitik, digas ngelitik, itu bisa jadi dia overheat. Nah itu mesti diwaspadai, mungkin beltnya putus atau memang radiator bocor. Dari bau mesin ke sana nggak sih? Bener Ya? bener. Dari bau wangi mesin Dari itu baunya juga sangit pasti. sangit. Ada uap-uap asap putih gitu. Nah itu bisa jadi dia overheat tapi airnya udah kosong. Kayak Om Selamat kemarin Ya kan? berarti. Temperaturnya nyender. Temperatur nyender, adem. Tapi mesin overheat. Iya dong Ininya, intinya. Berfungsi apa tuh? Apa? Pelangnya itu Pergi apa? setengah. Iya, jadi sensornya itu nggak kerendam air, dia nggak akan bisa ngebaca. Oh. Itu dimatiin aja dulu, tunggu diam dulu biar dingin baru kita isi. Kalau bisa isinya sambil mesin hidup supaya dia langsung sirkulasi. Itu. Kalau enggak begitu dihidupin blok mesinnya masih panas, uapnya akan nendang lagi. Gitu. Nah, Tante kan suka jalan pakai Jimny kan? Kalau seandainya tiba-tiba mogok di jalan, di tengah jalan nih, mau dorong kan nggak mungkin. Iya. Sendirian kan? Iya. Masuk gigi 1 atau gigi 2, masuk gigi 2, lepas kopling, Tante starter aja sampai minggir. Nggak apa-apa, biarin habis, itu bisa jalan. Oh, walaupun mesin nggak nyala ya. Walaupun mesin nggak nyala, tapi kan Oh, bisa starter minggir. dia Starter jalan, yang penting starter starter dia nyala jalan. ya. Starter aja. Oke. iya, Walau- iya, oke, nanti oke. korbannya aki tapi yang penting Korban mobil aki minggir. atau dinamo starter, itu Ah. urusan kecil lah. Ah. Tapi yang penting tetap bisa minggir kan. Oke 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 oke. Ya kan, biar aman minggir dulu. Ah, iya. Kalau Jadi- di tol apalagi bahaya kan. Giginya masuk gigi 2. Gigi 2 aja, gigi 2 langsung starter. Gas. Nggak usah digas. Kalau Di jalan misalnya tuh? kalau mesinnya bisa hidup ya langsung minggir kan, kan bicara mogok. Berarti Mati. oh dia Mesinnya starter mati. pas jalan dong. Ya. Dia pasti berjeruk-jeruk gitu ya? Iya pasti. Oh, oke, Kalau oke, misalnya oke. kita bicara mogok di tengah jalan Iya, nggak iya. bisa minggir, Ah. nggak mungkin didorong kan? Iya. Tante tinggal starter masuk gigi 2, starter aja sampai minggir. Jadi yang gerakan itu starter itu Starter. dinamo starternya. Masih bisa lah minggirin daripada dorong kan. Iya. Posisi mesin mati itu. Ya. Bukan masukin koin, udah habis waktunya. Ya. Masukin koin lagi. Main-mainan ini. Nah ini kalau mau nanti kita bikin session berikutnya untuk Iya. bongkar karburator Iya, iya, atau ganti platina segala macam. Cuman ini perawatannya paling minim gini. Tadi udah kita sedikit untuk yang karburator segala macam sama rem. Tante biasa nginjek rem kan injek turun paling 2 cm 3 cm. Iya. Tapi kalau tiba-tiba dia diinjek beda nih dari biasanya. Agak Berat atau dia lebih dalam, Iya. Tante masih waspada. Oh, Bocor oke. atau remnya blong. Oh. Kita banyak turunan panjang terus ngerem terus kayak tuh puncak gitu ya, kita ngerem terus nggak pakai gigi. Minyak remnya kalau panas dia akan jadi bubble dan itu akan blong rem. Itu bahaya. Sama atau mungkin ada selang bocor yang robek jadinya, nah itu juga bahaya. Saya sendiri pernah ngalamin berdua sama dia Oh iya. di Tol Bintaro mau masuk gerbang Pondok Aren, Blong gitu ya. diinjak mentok. Karena rupanya pipa remnya kena stabilizer yang patah dan pipanya robek, bukan selang, pipa besinya. Jadi begitu diinjek udah habis. Nah itu solusinya kita rem tangan atau pindah ke gigi rendah, Oke. main gigi. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapat juga, tinggal matiin mesin masuk gigi 1. Daruratnya,
Kalau untuk mesin bensin masih bisa. Mm-mm. Masuk gigi 1, matikan mesin. Tapi matikan mesin sekali aja, jangan 2 kali. 2 kali setirnya ngunci. Tante nggak bisa belok. Oh. Iya, iya, Sekali iya, aja iya. setek. Yang penting mesinnya mati kan. Ah, Lepas kopling mesin akan tahan. oh. Darurat itu. Tapi jangan 2 kali. Kalau 2 kali setirnya kunci. Nggak bisa Auto. menghindar. Kunci. Pasti kunci. Putar dikit, Ah, masih klek gitu ya. pasti kunci. Dan kita nggak bisa ngindar kan. Iya, 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 iya. Tapi kalau sekali aja, tetap masih bisa belokin sambil ngerem gitu. Kalau misalnya remnya masih bisa ditahan, itu tinggal dicek kopling aja. Ini banget tuh. Itu penting kan satu saat pasti ketemu. Kita udah ngalamin. Iya, iya. Jangan sampai panik. Mm-mm. Jadi kalau misalnya waspada ngerem itu udah beda dari biasanya, Mm-mm. pasti ada yang aneh. Ya harus segera cek. Mm-mm. Sama jangan sepelekan oli gardan belakang bocor. Nah, taunya bocor dari mana, Om? Basah di gardannya. Di tromol belakang itu Kelihatan basah. ada gitu ya? oli gitu. Oh. Itu jangan disepelein karena Kalau begitu parkir berarti netes. netes. Oke. Kalaupun nggak netes dia di tromolnya basah. Oh. Dia basah. Nah, itu waspada karena kalau dia udah panas, remnya pasti akan blong juga. Itu. Karena panas tuh. Panas dari gesekan. Yang Om Dito cerita kenapa rem bisa blong, ini gardan, ini as roda. Di sini kan olinya nggak ada, otomatis panas ke sini kan. Ini rem, Itu benar. ini jadi panas. Gimana dia bisa ngerem? Logikanya seperti itu kan. Betul, betul. Ini Serumbungnya as itu roda. jadi penghantar panas. Nah, Betul. jadi semuanya jadi membara. Segitu direm, los, Belum rem. blong, Karena panas. karena panas. Panasnya bener. Bener dia tadi salah satunya dari bearing yang kering itu jadi panas banget. Panas. Nah, itu bahaya. Makanya jangan disepelekan kalau oli gardan rembes. Oli udah ada netes, buru-buru deh Iya. diberesin. Iya, iya. Mesin pun kalau yang udah power steering, kalau misalnya kebakaran itu kan sumbernya paling dari bensin. Iya, benar. Iya, Satu betul, lagi betul. dari oli power steering, kebakarnya juga akan lebih gede daripada bensin. Oh iya, Jadi itu kalau- ya, ya kan? lebih awet. Awet kan? kebakarannya. Nah itu. Karena saya sendiri pernah ngalamin sendiri. Panasnya sampai ke serumbung maksudnya ya. Iya, Oh, pernah ngalamin itu sendiri. Iya. Karena cuman bocor, tak diemin. Oke. Dari Jogja mau pulang ke Jakarta, kirain, nah, oli Aman lah, oli gardan ini kosong, gitu ya. bodo amat, yang penting Iya. jalan kan. Ah. Di satu tempat kita direm nggak bisa, karena panas. Oh. Remnya nggak macet. Ya Belum. Allah. Iya. Tadinya kan kita nggak ngerasa ya, cuman oli gardan rembes di tromol. Rembes di tromol dan Netes aja gitu kan. pengantar Iya. gardan itu Hubungannya kan jauh. Jauh. Masternya di atas, tromolnya di bawah. Iya, gitu kan. iya, Ternyata iya, iya, iya. panas banget itu ternyata. Ah. Dan itu jadinya blong. Wah. Sama karena licinnya oli itu juga jadi blong. Jadi ngeremnya nggak 4 roda, tapi cuma 3 roda. Itu. Itu sebenarnya fatal banget Om. Ngeri sih kan. Kalau memang Tiga depan roda ada itu namanya mobil. Harus biasain untuk yang darurat-darurat. Nah, kita coba sekarang Om Saleh, coba kalau ngecek oli gimana? Ngecek oli Nah, mesin. ngetik oli Coba. gimana? Ini ada colokannya, coba. Sampah. Udah biasa kan? Nyolok mencolok ya. Colok Geser dulu jago, ke sini. Bapak ini lah. Udah Udah jago, udah pakar. Nah. Colok enak. Colok. Nah, Gimana? Ini nggak ada olinya? nah, ini cara yang benar tapi salah. Ah, kenapa? Enggak boleh piring. Harus langsung berdiri. Begitu habis dicabut, tetap kita pegangnya begini. Kalau begini kan olinya ke sini, kemana batasnya gitu kan. Kalau begitu diangkat, udah dilihat dulu. Ini dilap dulu, colokin lagi, begitu kita Lap lagi. angkat. Ini ada tisu. Kita ngetes nggak? Oh, bukan tisu. Ada tisu basah punya. Ada. Mau yang basah apa yang kering? Kalau sini. Bebas Om. Yang magic ada nggak? Itu magic. Kalau yang kering yang basah kan keluarin. Awas, Jangan masuk ini. Ayo. ngincek isora. Tisu basahnya Ayo. steril Om. Om, tisu basahnya steril loh Om. Kalau mau, monggo. Wih, ada juga. Nah, Ayo. begitu diangkat, tetap diangkat terus, jangan dibalik. Karena kan Begitu cairan. terus, sampai ada aba-aba ya, perubahan. jadi Sampai nanti aba-aba turun gitu ya. Udah gitu. Olinya ada. Olinya ada apa Tahan enggak? nafas. Tapi kalau begini nih Om, ini kondisinya olinya sedikit atau normal? Dia ada batasnya. Ada kan? batasnya. Ada batas, ada garisnya ini. Ini ada garisnya. Minimal Ada maksimal. harus Ini di antara bajunya itu. sedikit dong. Di minimal boleh untuk sementahun. harusnya di normal. Iya. Tapi ini mobilnya nggak bisa kita langsung cek. Harusnya pagi karena ini kan mobil habis jalan. Oh. Ya, Mobil habis pagi. jalan. Belum, mesin Olinya belum mungkin masih nyala. ada sisanya di atas. Heeh. Sama yang sering off road
kalau mobil habis kelontang, Iya. jangan langsung hidupin. Karena olinya semua ada di atas sini sama naik ke ruang bakar. Oh, mau kelontang kanan kiri? Mau kelontang kemana aja, pokoknya habis tidur lama, Hah? jangan begitu dibalikin, diemin dulu. Buka businya semua. Hmm. Busi dibuka di starter. Supaya kalau ada oli yang masuk ke ruang bakar, dia nggak water hammer. Kan cairan itu nggak Iya. akan bisa nggak akan bisa ditekan. Pasti bolong pistonnya. Walaupun dia masih bisa hidup tapi hati-hati. Lebih baik dibuka businya sambil di starter, dikeluarin. Kalau ada karburator cleaner kita semprot di lubang busi sambil di starter untuk ngebuang cairan itu, karena pasti kan naik. Makanya mobil habis lontang di starter pasti ngebul. Iya. Nah, ibaratnya kan kelontang nih. Iya. Kan harus standby dulu dong. Iya, Itu dibalikin dulu. maksimum waktunya berapa lama? Sebulan lah, Tang. Gue nginep di hutan sebulan dong berarti. Sejam 2 jam udah bisa lah kalau sambil dibuka businya, di starter untuk ngeluarin olinya itu lebih baik. Memastikan di dalam ruang bakar itu tidak ada cairan. Oh. Cairan itu sangat berbahaya kalau di dalam piston, dia bisa bolong. Namanya water hammer. Biasanya air kalau kita main banjir-banjir gitu kan. Di starter, kalau Jimny ini biasanya keselak. Kita habis main off-road gitu, mesin mati kan. Bahasa baru keselak. Kita cuman buka busi aja, starter airnya keluar, hidup lagi. Tapi lain dengan mesin yang udah injection. Kalau injection itu karena injektornya bensinnya ada di dalam, bukan di sini. Ah, kebiasaan dia mah. Lu lagi yang digituin. Gimana rasanya? Tapi kentut itu sehat. Tapi kalau di depan keramaian itu nggak sehat. Dia mah kebiasaan. Terus Aduh. Bunyinya lain. Gua tiba-tiba brojol lah. enggak lu Bang. Udah dol. Mainnya depan belakang sih susah deh. Lanjutkan Om. Kalau mesin injection dia akan lebih berbahaya kalau ada airnya. Misalnya kecelek air gitu karena bensinnya ada langsung di injektor kan. Kalau karburator ini dia campur air mesin langsung mati. Tapi kalau injection dia mesinnya nyala dulu sampai kemungkinannya piston bolong atau mesin pecah baru dia mati. Itu yang bahaya mesin injection kalau main di air. Harus dia pakai snorkel. Tapi kalau mesin karburator aman, dia keselak dikit mati mesin. Bersihin intake ini, buka busi selesai. Tapi kalau injection lebih banyak PR-nya. Jadi lebih baik kalau injection kalau nggak pakai snorkel jangan main air lah. Ini juga bahaya juga nih. Mana? Ini kan filter udaranya ambilnya ke samping. Dia kan ke samping nih. Kalau kita main air, ini sebetulnya dicopot aja, dibalikin ke sini supaya menghindari dia keselak. Filter Enggak, karburator dia nggak nyerap udara panas. Nggak nyerap udara panas nanti kalau dibalikin ke sini. Enggak, kalau kita lewatin banjir. Oke. Lewatin banjir sementahun, misalnya nyebrang agak dalam gitu, masih pakai gini ya pakai snorkel. Ininya copot, balikin ke sini. Oke. Supaya nggak Lebih aman kena ya. air. Sama, ini kan nggak pakai visco nih kipasnya. Iya. Oh, ini kendor nih, beltnya nih, kipasnya gampang diputar.